Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini adalah majelis kedua membaca kitab Al-Usul As-Salathah bersama Ukasyah bin Abi Zubair Hawari. Na'am Ukasyah, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhil masail al-thalathi wal amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah waman asahu dakhalan nar. Wad dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, i'lam, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu bahwasanya yajibu wajib ala kulli muslim wa muslimah, atas setiap muslim dan muslimah, ta'allumu hadhil masail thalath wal amalu bihinna, mempelajari tiga masalah ini serta mengamalkannya. Jadi ada tiga masalah yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah serta wajib diamalkan. Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula. Yang pertama, bahwasanya masalah pertama yang wajib dipelajari itu bahwasanya Allah Ta'ala telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan tidak membiarkan kita sia-sia. Hamala, sia-sia. Tidak dibiarkan begitu saja, tersia-siakan, tidak. Akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, maka dia masuk surga. Waman asahu dakhalan nar. Barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka dia masuk neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasula, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul. Siapa yang diutus kepada Fir'aun? Nabi apa? Nabi Musa. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Fa'asa Fir'aunur rasula, maka Fir'aun bermaksiat atau menentang Rasul. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami menghukumnya. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Waalaikumsalam. Ya Pak Deh. Masang keran di bawah. Oh ya. Orang dapur banyak yang ada yang udah enggak siap dapurnya. Oke, sebentar lagi nanti saya ajak merapikan, saya tunjukkan merapikan kamar kelas 9. Ya. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga itu hai Rasulullah, kata para sahabat. Man ata'ani dakhalal jannah, orang yang taat kepadaku, kata Rasulullah, masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat, menentangku, menyelisihiku, maka dia enggan atau tidak mau masuk surga. Naam, Atsaniyah anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wad dalil qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Perkara kedua yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah dan wajib diamalkan, yaitu annallaha, bahwasanya Allah la yarda, tidak ridha,
an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun. Tidak ridho seorang pun melakukan kesyirikan di samping beribadah kepadanya, menyekutukan Allah, sekalipun itu malaikat yang didekatkan. Tidak ridho kalaupun seandainya ada malaikat ya yang dijadikan sekutu bagi Allah, itu tidak boleh. Allah tidak ridho. Ataupun nabi yang diutus. Jadi sebagian orang ada menyekutukan Allah dengan malaikat. Kayak apa itu? Ada sebagian orang berkeyakinan malaikat itu bersekutu dengan dia, malaikat itu membantu dia. Kapan dia butuh, dia tinggal panggil malaikat itu. Dia diberi kekuatan oleh malaikat itu, bisa menyembuhkan sehingga bisa hilang, bisa muncul di suatu tempat, bisa kebal, bisa apa, terjaga dari segala arah. Katanya ada 4 malaikat yang menjaga dia. Dia yang mengaturnya lagi. Nah, ini bisa jatuh kepada syirik. Sebenarnya itu bukan malaikat, tetapi itu adalah syaitan atau jin-jin jahat ya yang ingin menyesatkannya. Itu ada. Nah, itu ada bahkan dulu waktu Ayah Habib masih hidup, sebelum dia ngaji, sebelum dia belajar agama, dia seperti itu. Habib belajar dulu gitu juga sama dia. Jadi bisa ilmu menghilang, bisa ilmu jadi berapa banyak, bisa nanti muncul di suatu tempat. Nah, itu diyakininya di dalam kitab-kitab ilmunya, ada kitab ilmunya. Itu dia dijaga oleh 4 malaikat. Dan itu enggak benar. Ya, itu kesyirikan. Tapi alhamdulillah, jadi setelah habis tamat dari Madinah berdakwah, mulai Ayah Habib sadar. Dia mulai ikut kajian-kajian, akhirnya meninggalkan ilmu-ilmu syirik yang seperti itu. Dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridho hambanya melakukan kesyirikan, siapapun itu. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Jin, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, tempat ibadah kita kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian menyeru berdoa kepada seseorang di samping berdoa kepada Allah. Jadi dia berdoa kepada Allah ya juga, meminta kepada Allah ya juga, kemudian meminta kepada yang lain, atau menjadikan yang lain itu sebagai sekutu bagi Allah dalam permintaannya. Tolong kepada jin, syaitan. Ada orang ke dukun-dukun, itu syirik. Nah, lanjut. As-salisah anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Kemudian perkara yang ketiga yang wajib kita pelajari, yaitu bahwasanya barang siapa yang mentaati Rasul lalu mentauhidkan Allah, tidak boleh bagi dia berwala. Berwala itu loyal. Loyal itu cinta, patuh, setia kepada orang-orang yang memusuhi Allah, yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun karib dekat dia, saudara dekat dia, sahabat dekat dia. Sekalipun orang yang paling dicintai. Maksudnya misalnya ada orang dia jahat, menentang agama, ya. Misalnya ada si A ini punya saudara B, tapi B ini misalnya kafir, misalnya. Maka tidak boleh kita, orang kafir kan membenci, memusuhi Allah dan Rasulnya. Nggak boleh si A itu mencintainya. Tidak boleh si A itu mencintai karena dia kafir. Tidak boleh dia wala, loyal kepada dia. Nah, ini kan banyak contoh di kalangan sahabat. Lihat dalam perang Badar itu kan, ada saudara akhirnya lawan saudara karena orang itu memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi kita tidak boleh mencintai orang kafir, ya. Dan juga orang-orang yang memusuhi, misalnya ada bukan orang kafir tapi dia memusuhi agama Allah, juga tidak boleh kita cintai, tidak boleh kita sukai. Termasuk di sini tidak boleh mencintai dan menyukai orang-orang fasik, orang-orang pelaku maksiat kayak artis-artis, tokoh-tokoh sepak bola orang kafir, apa semua yang orang-orang yang tidak benar lah, yang tidak sholat, tidak apa. Nah, itu tidak boleh kita cintai dan kita sukai. Nah, bagus lagi kayak mencintai sahabat Nabi. Dalil. Buat dalil, baca dalilnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man haddallaha wa rasulahu
walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ini dalilnya. Dalil tidak boleh kita mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, la tajidu qauman, engkau tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu dia mencintai pula orang yang memerangi memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi nggak ada seorang mukmin itu dia tidak akan mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, sekalipun itu bapak mereka, aw abna'ahum, ataupun anak mereka, aw ikhwanahum, ataupun saudara mereka, aw ashiratahum, ataupun karib kerabat mereka. Jadi mereka tidak suka kepada orang-orang yang membenci agama Allah. Mereka itu Allah tetapkan di dalam hati mereka keimanan, dan Allah kuatkan mereka dengan ruh darinya. Dibimbing, diberi hidayah, diberi petunjuk. Wa yudkhilhum jannatin tajri, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Mereka itu adalah hizbullah, golongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya hizbullah, golongan Allah itulah yang menang. Nah, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, sampai di situ. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.